Selamat pagi semuanya. Pagi ini ketemu dengan Pak Gum lagi, yaitu di pelajaran fisika. Hari ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang alat ukur dan kegunaannya. Tentunya di fisika nanti kita ke depan banyak menggunakan alat-alat ini untuk pembelajaran. Yang pertama, ada mistar. Kalau kalian ingin tahu, mistar ini biasanya sering kali kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, tetapi kalian tidak mengetahui kegunaan yang pasti. Mistar itu biasa digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai ketelitian 0,05 mm. Jadi biasanya kalian dari SD sudah mengenal yang namanya penggaris, tetapi nama lain dari penggaris itu sebenarnya adalah yang paling valid itu adalah mistar. Seperti itu. Yang kedua, yaitu ada jangka sorong. Nah, kalau anak-anak TSM, nantinya kalian akan banyak menemui alat ini di kegiatan praktek karena nanti kalian akan menggunakan alat ini untuk mengukur alat-alat laboratorium yang ada di lab TSM kalian. Semisal ada mur, baut, atau yang lainnya. Kalian bisa mengetahui diameter dalam, diameter luang dari alat ini. Alat ini memiliki ketelitian yang sangat bagus sekali, yaitu 0,1 mm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Nah, ini juga anak-anak TSM sangat penting belajar fisika karena nanti kalian juga akan menggunakan alat ini untuk mengukur ketelitian suatu benda yang memiliki ketelitian sangat teliti sekali, yaitu bahkan sampai 0,01 mm. Jadi benda-benda yang kecil yang sangat susah diukur dengan mistar nanti bisa diukur dengan mikrometer sekrup ini ya. Selanjutnya ada neraca. Nah, di fisika nanti kalian akan sering menggunakan ini saat praktek karena kegunaan dari neraca ini untuk mengukur suatu massa benda. Jadi kalau kalian sering mengatakan itu adalah sebuah timbangan, ya, tapi sebenarnya itu adalah neraca. Gitu ya. Selanjutnya ada stopwatch. Nah, ini anak-anak sering sepele bahkan tidak mengetahui manfaatnya, padahal stopwatch itu sangat penting sekali manfaatnya. Karena di beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas khusus tentang stopwatch ini, karena alat ini digunakan untuk mengukur waktu gitu. Kalau di fisika biasanya waktu itu yang kita gunakan adalah sekon ya, atau detik. 0,01 detik, sangat teliti sekali. Jadi stopwatch itu sangat berputar sangat cepat. Jadi kalian harus mengetahui manfaat stopwatch itu adalah untuk mengukur waktu gitu ya. Kemudian ini adalah, ada yang tahu? Oke, benar, itu adalah termometer, alat untuk mengukur suhu. Tentunya kalau di Indonesia yang dipakai adalah Celsius ya, bukan Reaumur, bukan Kelvin, atau bukan Fahrenheit, tapi adalah Celsius. Berapa suhu tubuh kalian hari ini sudah cek belum? Di masa pandemi perlunya penting sekali untuk mengetes selalu suhu tubuh kalian. Ya, tentunya saya berharap dalam keadaan sehat ya kalian semuanya. Nah, setelah ini ada ampere meter. Nah, ini untuk mengukur kuat arus listrik ya. Jadi nanti saat kalian di lab untuk praktek mengukur kuat arus listrik dalam suatu kendaraan bermotor itu, terutama aki ya yang biasa kalian gunakan, itu akan tahu. Jadi nanti pakai alat ini namanya ampere meter. Selanjutnya ada alat ukur besaran turunan. Nah, ini ada speedometer. Kalian yang naik motor, wah ini kadang tidak tahu kecepatannya sudah terlalu kencang karena terlambat di sekolahan biasanya, atau mungkin ditunggu pacarnya. Nah, ini sering melihat speedometer 80 masih digas lagi ya. Jadi hati-hati lah, speedometer itu alat untuk mengukur kelajuan ya, bukan kecepatan tetapi kelajuan. Ingat-ingat, kelajuan. Selanjutnya ada dinamometer ya, ini untuk mengukur besarnya gaya. Jadi kalian kalau lihat alat ini biasanya sering digunakan oleh para tukang rosok di sekeliling rumah kalian. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur timbangan ya. Bedanya apa Pak dengan neraca? Nah, nanti akan kalau
di pertemuan selanjutnya nanti Pak Gum akan jelaskan. Ada hygrometer, ini namanya saja hygro. Hygro adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Jadi yang saat ini berada di lingkungan rumah yang sangat masih dingin, nah pengen tahu berapa sih kelembapan udaranya, ini tidak hujan kok tapi dingin ya Pak Gum ya. Nah ini bisa membeli alat ini, atau mungkin yang punya bisa download di aplikasi, biasanya ada di handphone masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya ohameter dan voltmeter. Ini juga nanti saat kalian praktik di lab TSM, kalian juga akan banyak menemui alat ini untuk mengukur tahan hambatan suatu listrik. Jadi kalian akan banyak menggunakan alat ini ke depannya. Nah, sedangkan untuk voltmeter sendiri itu mengukur tegangan listrik. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Saat mengukur tegangan listrik pakainya voltmeter, saat mengukur hambatan pakainya adalah ohameter. Gitu ya. Jadi keduanya saling berhubungan. Kemudian ada manometer, ini untuk mengukur tekanan udara, gitu ya. Kemudian ada kalorimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Ini sangat kompleks, alatnya sangat mahal. Kemudian di sekolah kita belum ada, tetapi kita tidak harus bisa menggunakan, tetapi kita minimal tahu cara menggunakannya. Nah, selanjutnya kalian nanti akan belajar di tugas saya yang pertama ini, yaitu mengerjakan di buku tugas kalian. Silahkan disiapkan buku tugasnya, nanti kalian buatlah tabel di buku tugas kalian tentang alat-alat yang Pak Gum sampaikan di awal itu, kemudian disalin di buku kalian dengan format nomor, nama alat, dan fungsinya. Kurang lebih ada 16 tadi kalau tidak salah. Setelah itu kalian hitung luas halaman rumah kalian gitu ya, dan perkarangan kalian. Jadi bisa dihitung dengan menggunakan meteran, bisa menggunakan langkah kaki, atau bisa menggunakan yang lainnya. Silahkan pakai alat ukur yang kalian temui di lingkungan kalian, saya bebaskan. Langkah kaki boleh Pak, jengkal tangan boleh Pak, boleh. Kalian hitung sendiri, satuannya mengikuti kalian gitu. Meliputi ruang tamu juga boleh, dapur boleh. Semakin banyak, semakin kompleks rumah kalian, berarti semakin banyak ruangan-ruangan yang kalian hitung, maka nanti kalian akan mengetahui seberapa luas sih lingkungan saya saat ini gitu ya. Itu tugas yang pertama, nanti tolong dikerjakan dengan baik. Tugas ini saya gunakan sebagai presensi, itu sebagai tugas awal, jadi saya ingin semuanya mengerjakan. Karena nanti kalau tidak mengerjakan, presensinya saya anggap alfa gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti jika tidak ada yang dibingungkan, berarti tidak ada pertanyaan. Jika ada yang dibingungkan atau tidak mengerti, bisa bertanya melalui grup kelas masing-masing, nanti akan saya jawab di situ, atau juga bisa menggunakan Jabri pribadi WA saya ya, nanti saya share di situ, atau di grup kelas juga sudah ada. Terima kasih, tetap semangat belajar hari ini anak-anak, tugasnya segera diselesaikan. Saya beri waktu sampai jam fisika hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.